TV Al-Waha. Hot Inspiration. Cak, kalian dengar dulu ini ya. Ada yang baru dan bikin geleng-geleng kepala kita di dunia maya. Masa ada ceramah yang saking semangatnya bawa nama-nama 4 imam mazhab buat urusan silsilah nasab. Ngeri kali kan? Tapi begitu ditengok datanya sama netizen yang jeli, rupanya masanya aja nggak jumpa. Jauh kali jaraknya. Macam dari Medan ke Jakarta jalan kaki. Nggak nyambung lah. Macam mana pula orang yang belum lahir sudah dibilang ngasih saksi. Kan hancur lebur logika kita dibuatnya. Makanya kalau mau dengar cerita, mending kita bedah dulu, biar nggak gampang kita ditokohin mentah-mentah sama dongeng fiktif yang disampaikan oleh Bang Mudor ini. Perhatikan, ini yang kadang-kadang ingkar dengan nasabnya Al-Habib Alwi bin Ubaidillah. Perhatikan, Ibn Alwi bin Ubaidillah Ibn Ahmad Al-Muhajir Ibn Isa Nagib. Sudah jelas bahwa Habib Alwi itu bernasab kepada Sayyidul Habib Ubaidillah. Tidak ada satupun yang ingkar. Kalian tengoklah video si Habib Mudor Al-Hamid ini waktu dia ceramah di acara Haul Jember kemarin. Maja, bukan main lagi semangatnya, berapi-api macam orang mau perang. Ya macam ketua UKP lagi ngasih semangat anggotanya lah. Dia bilang dengan PD-nya kalau seluruh ahli nasab di dunia ini, dari Arab Saudi sampai Syria, nggak ada yang berani ingkar sama nasab Alwi bin Ubaidillah. Yang paling bikin awak mau copot jantung nengoknya itu, ya dia berani betul ngeklaim kalau Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Ibnu Hambal sama Imam Malik itu ikut ngakui silsilah mereka. Ngeri kali kan dengarnya. Jemaah yang di sana pun cuma manggut-manggut aja lah, macam burung perkutut kena pikat. Tapi tunggulah dulu, jangan langsung klenteran mentah-mentah cerita Bang Mudor ini. Netizen zaman sekarang kan otaknya nggak kaleng-kaleng. Langsunglah dicek datanya di internet. Pas dicocokkan tahun hidupnya, rupanya garis waktunya hancur lebur, Wak. Tak jumpa sama sekali. Macam mana pula para imam mazhab yang agung itu bisa kenal sama orang yang pas zaman mereka hidup aja belum lahir di muka bumi. Nggak masuk akal sehat kita kan, Wak. Kalau mau buat cerita karangan pun, ya agak cerdas lah sikit. Buat riset kecil-kecilan dulu, biar nggak nampak kali nokohnya di depan kamera. Ini namanya betul-betul buat malu diri sendiri di depan orang banyak. Sekarang, mari kita mainkan logika akal sehat anak Medan. Kalau kalian dibilang bersahabat dekat sama kakek buyutnya kawan kalian yang lahirnya 100 tahun lagi, apa nggak dianggap orang gila kalian? Nah, inilah yang terjadi di ceramah itu. Berdasarkan data sejarah yang valid dan gampang dicari, 4 imam mazhab itu hidup jauh sebelum masanya Alwi bin Ubaidillah. Malah ayah beliau si Ubaidillah aja baru ada setelah Imam Hambali wafat. Yang mana Imam Hambali itu imam yang paling dekat masanya sama mereka.
Jadi dari mana jalannya para imam mazhab itu bisa nulis atau cakap kalau nasab si Alwi ini sah sampai ke Rasulullah? Apa mereka pakai mesin waktu lagi? Atau mereka dapat bisikan gaib dari masa depan? Kan lawak kali kedengarannya ini. Dan ini bukan sekedar salah cakap, tapi udah masuk kategori dongeng sebelum tidur buat anak TK. Lucunya si Habib Mudor ngomongnya itu keras sampai nampak urat lehernya. Yakin kali dia yang paling paten sedunia. Sampai nuduh orang Indonesia yang kritis itu sebagai Wahabi musiman atau orang bayaran. Padahal yang minta kejelasan itu cuma mau bukti ilmiahnya aja, bukan mau dengar dongeng fiktif yang bikin sakit kepala. Jadi taktik Bang Mudor ini sebenarnya udah klasik kali, woy. Biar jemaah nggak banyak tanya dan langsung percaya, dipetiknya lah nama orang-orang besar yang disegani umat Islam. Nggak tanggung-tanggung pula itu. Selain 4 imam mazhab tadi, dibawa-bawa pula nama ulama Nusantara kayak Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, sampai Mbah Kholil Bangkalan. Katanya semua ulama itu setuju dan nggak ada yang ingkar. Gaya bicaranya itu seolah-olah dia udah pernah ngopi sama para kiai sepuh itu sambil pegang buku nasab. Padahal pas ditanya mana buktinya, mana kitabnya, atau mana catatan tertulisnya, nggak satu pun bisa ditunjukkannya. Kosong melompong macam dompet akhir bulan. Ini namanya pola pembodohan yang paling berbahaya buat generasi muda kita, mah. Mentang-mentang jemaah yang datang itu banyak yang awam, dipikirnya bisalah dicecoki, ditokohinnya, pakai cerita apa aja asal pakai nama ulama besar. Untunglah sekarang zaman digital, kalau cuma modal cakep-cakep aja tanpa ada kitab pendukung eksternal, langsunglah kena bully sama netizen yang waras. Zaman sekarang nggak laku lagi, mah, yang modalnya cuma katanya-katanya tanpa ada data hitam di atas putih yang jelas. Nah, yang bikin awak makin miris tengok video ini, kejadiannya itu kan di acara haul salah satu tokoh yang dihormati di Jember. Ya, dari klan Mbak Alawi juga lah. Yang datang ke situ bukan cuma 10-20 orang, tapi ratusan orang lah, kalaupun nggak mau kita bilang ribuan orang. Dan yang datang itu haus akan ilmu agama yang sejati. Bayangkanlah, kalau ribuan orang awam pulang dari situ membawa info sesat sejarah kayak gini, apa nggak kasihan kita nengoknya? Makanya di video itu dibilang, kalau ucapan fiktif kayak gini nggak ditarik atau nggak diklarifikasi tepat-tepat, bisa jadi dosa sejarah jariah yang terus mengalir deras. Apalagi yang menyampaikan ini statusnya cucu dari tokoh besar di sana. Ya makin beratlah bebannya. Kita yang di luar ini bukan karena benci atau iri sama orang itu, nggak ada urusan awak soal itu. Tapi ini masalah meluruskan fakta sejarah yang udah bengkok kali dibuatnya. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti bakal tergelincir juga dia kalau jalannya licin. Ya kalau nggak licin nggak tergelincir. Sama lah macam oknum ini, si Habib Mudor ini. Serapat-rapatnya nyimpan cerita karangan, begitu diuji pakai riset ringan di internet, langsunglah baunya tercium kemana-mana.
Makanya kalau nggak tahu urusan sejarah, ya lebih bagus diam. Nggak dibilang orangnya kau bisu. Daripada dipaksa ceramah ilmiah tapi isinya bikin orang ketawa geli. Untuk apa itu? Nah, pesan terakhir dari awak buat kalian semua yang suka nonton ceramah di YouTube atau media sosial lainnya. Ayolah kita mulai selektif dan kritis. Jangan mentang-mentang yang cakep itu penampilannya meyakinkan atau gelarnya panjang, langsung kalian telan bulat-bulat apa yang keluar dari mulutnya. Allah itu udah ngasih kita otak untuk berpikir dan menganalisa, bukan cuma dijadikan pajangan di dalam kepala. Fenomena macam di video ini sebenarnya jadi berkah tersendiri buat kita, karena akhirnya Allah menampakkan mana ceramah yang punya nilai ilmiah, mana yang cuma sekedar doktrin kosong tanpa dasar yang jelas. Kalau ada yang bilang kritik kayak gini karena benci, itu kan alasan kuno biar nggak mau dikritik. Kita cuma mau menyelamatkan umat biar nggak gampang dibodoh-bodohin, ditoko-tokoin pakai cerita fiktif bin ajaib. Tetap jaga akal sehat kalian. Kalau nemu atau jumpa ceramah yang model kayak gini, langsung aja ketawain sambil kalian bilang, kalau mau noko agak cerdas sedikit lah Bang Mudor. Belajar dulu sana biar gak ketahuan nokohnya. Ya, sampai di sinilah dulu ya. Salam waras dan salam kompak anak Medan. Kita semua. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Ahoy.